Jesse Crew. Shalom. Sekali lagi shalom Jesse Crew. Shalom. Hai, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Perkenalkan, nama saya Kak Ros dan saya ditemani dengan teman kita Kak Kristevi. Hai. Dan juga bersama Kak Ayu. Halo. Baiklah, tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita dan doa pembukaan saya persilakan kepada Kak Kristevi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini ya Bapa. Kami masih diberikan kesempatan, kami mau memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah, tiba saatnya kita akan bersorak bagi nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah katakan haleluya, haleluya. Baiklah, mari kita angkat pujian Yunus diperhatikan dengan semangat ya. Semangat. Yunus diperhatikan, Yunus diperhatikan. Karena Tuhan masih Dia, maka dibebaskan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah siap? Siap. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian bahwa tak terbatas kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita angkat pujian tak terbatas kuasa Tuhan. dalam doa firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Kami sudah memuji nama Tuhan dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik GC Crew, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan kemana-mana, tetap diam di tempat, dengarkan dengan baik. Mari kita... Ceris, Ya, Ma. sudah pagi nih. Iya, Kak. Kamu harus bangun mandi. Iya. Kamu kan mau belajar online. Iya, Kak. Ditunggu ya. Iya. Tuh anak belum turun-turun. Seharusnya kamu mandi, nanti terlambat loh. Iya. Ceris, bangun. Itu anak sudah jam, belum bangun. Ceris. Ceris. Nah, tuh kan masih tidur. Dari tadi dipanggil malah sembunyi dalam selimut. Iya, iya. Ayo, hari ini kan kamu mau belajar, cepat. Nanti saja. Kenapa? Aku tidak mau belajar hari ini. Kenapa tidak mau belajar? Kalau tidak belajar nanti tidak berhasil, tidak dapat nilai. Hari ini susah sekali pelajarannya. Justru semakin susah, harus tetap belajar. Kalau tidak, nanti tinggal kelas loh, kamu tidak mendapat nilai. Ya sudah deh. Oh ya, harus belajar. Kenapa dipanggil-panggil? Tidak turun-turun. Yang seharusnya sudah mandi, justru ada di balik selimut sembunyi. Kenapa? Ternyata tidak mau belajar online karena pelajarannya susah. Tapi seharusnya justru semakin susah harus belajar. Karena tidak perlu takut kalau susah. Ada Tuhan Yesus yang menolong. Karena itu dia sudah janji sama kita. Dia akan selalu menolong. Karena firman Tuhan katakan, di dalam Yesus segala perkara dapat kutanggung. Jadi tidak perlu takut bahwa kalau kita bersama Yesus, kita dapat melakukan segala perkara. Kita mau menyaksikan satu kisah di dalam Alkitab, yaitu seorang tokoh yang namanya Yunus. Jangan kemana-mana, saksikan ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa."
Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. JC Cruz sudah menyaksikan kisah ini.
apa yang Jessica saksikan, pelajari, yaitu seorang yang tidak taat kepada perintah Tuhan, akibatnya bagaimana? Dia harus dibuang ke laut, dia harus ditelan oleh ikan, tapi karena masih berdoa, Tuhan masih mengampuni, mendengar doanya, jadi dimuntahkan oleh ikan, masih punya kesempatan dipanggil oleh Tuhan untuk kedua kalinya untuk pergi menyerukan pertobatan kepada Niniwe, sehingga orang Niniwe diselamatkan dari pertobatannya. Mari kita belajar bahwa ketidaktaatan itu mengakibatkan penderitaan buat kita sendiri. Syukur kalau Tuhan masih mau mendengar kita berdoa dan masih beri kita kesempatan. Tapi bagaimana kalau tidak? Nah, sebab itu harus kita taat. Jangan pernah takut. Karena Yunus itu, karena takutnya sehingga tidak taat. Tetapi waktu dia mendapat kesempatan kedua, dia tidak takut lagi, dia berani karena dia tahu bahwa kalau tidak taat bisa berakibat buruk sama dia. Nah, kita mau taat, semakin susah yang kita hadapi, semakin maju karena ada Tuhan Yesus bersama kita yang akan menolong. Kalau Tuhan yang perintahkan kita, berarti Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Dia mau bersama kita untuk melakukan perkara yang besar. Aktivitas hari ini memerlukan bahan, gambar ikan, dan di dalamnya ada Yunus, kemudian pensil warna. Nanti gambar ini diwarnai, ya, jadinya seperti ini, terserah variasinya adik-adik saja. Kemudian ini dilipat sampai ke mulut dari ikan. Selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Untuk kami mau belajar, mau melalui video yang kami saksikan, cerita firman yang kami saksikan, kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat, sekalipun menghadapi tantangan, sekalipun susah, sekalipun berat, tetapi kami tetap untuk maju dan tetap melakukan, tetap taat, karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus yang akan tolong kami. Tuhan Yesus bersama kami. Ketika Tuhan Yesus bersama kami bisa melakukan perkara yang besar di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa kami, berkati pemerintah kami agar dapat memerintah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami juga berdoa buat bangsa kami agar diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami agar juga menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang berani melangkah, menjadi anak-anak yang tidak takut dengan hal-hal rintangan-rintangan, tetapi terus maju bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati juga orang tua kami, berkati juga guru kami, agar mereka juga taat di dalam segala tugas-tugas tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai guru, dan kami mau bersama-sama untuk terus taat kepada Tuhan, terus maju bersama, karena kami tahu Tuhan Yesus ada bersama dengan kami, dan kami pasti melakukan hal yang besar, dan kami akan berhasil. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Amin. Sampai di sini ibadah online kita. Ya, sampai jumpa lagi.
sini cerita kita. Dadah. Ulang nih. Sampai di sini ibadah. Hai GC Crew, nonton juga video yang lain dan jangan lupa memberikan komentarnya dan klik like, klik subscribe dan sebarkan kepada teman-temanmu supaya mereka juga menikmati berkat dari Tuhan. Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Tuhan Yesus memberkati.